udahlah biasa mereka kayak gitu ngemainnya. Memang outsiders gitu ya, bermain di bagian luar zona gitu Iya. kan. Dari 2 hari kemarin kita lihat banyak sekali fight yang terjadi di luar zona. Bahkan di statistik tadi kita lihat Navi healing point-nya tuh besar banget. Dan gue setuju sama Dona, di zona pertama yang seperti ini mereka kan mudah untuk melakukan utility dan equipment settling up terlebih dahulu. Yep. Karena yang berbahaya adalah zona ketiga, reduksi diameter terbesar, Don. Reduksi diameter terbesar berapa persen itu Pak? Wah, kalau Hitung ditanya dulu persen sih saya harus menghitung. Hitung gridnya. Berapa ya? Ya sekitar adalah 1 kilo lebih itu pasti berkurang. Gitu, iya. Betul, Ya, satu iya kotak sih, gede gitu kan. Iya sih kayaknya Pak itu mah. Betul, Udah betul. pasti ya. Kayak itu valid no debat tuh kayaknya. Iya, valid no debat, betul sekali. Oke, awal-awal yang cukup sunyi, sepi. Yes. Pastinya seperti biasa karena sekali lagi circle yang seperti ini, kecuali kalau misalnya kita ingat-ingat di map tadi Navi bakalan tabrakin 4M. Wah, itu epic sih kalau dia rotasi ke arah timur ya. Iya. Pasti ketemu dengan 4M yang memang splitting up di bagian utara. Nah, ini Abrupt Slayer. Mereka bermain di bagian open field yang ada di dekat Pochinki. Scrapping juga. Ini dilakukan sangat-sangat proper karena banyak compound di sana. Ditambah dengan lootingan yang memang dikalikan 2, ini juga strategi yang sangat baik dilakukan oleh seorang Abrupt Slayer. Kalau kita berbicara zona seperti tadi ya, Don. Iya. Dan kalau misalnya tadi kan live league ranking kita udah kebuka ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya pengen ngelihat update-update, nanti setiap saat di dalam in game itu pasti kita tunjukin gitu kan, pasti dibuka oleh mereka yang ada di HQ. Betul. Kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, kan tim DRS Gaming ini, tim DRS lebih tepatnya itu bertanding nih ya di Super Weekend yang ketiga. Dan mereka sampai saat ini, sampai hari ketiga ini masih belum bisa membalap poinnya Aerowolf. Itu Aerowolf dia. 87, DRS 80 masih. Jadi itu kayaknya angin segar sih Angin buat Aerowolf. segar, betul banget. Tapi ada yang menarik juga nih Don Apa di tuh? sini. Kalau kita perhatikan ternyata top 10-nya adalah para tim yang konsisten bermain di 3 Super Weekend. Oh, Ini iya. kalau kita ingat kayak di PMWL East di mana para player ini, para tim ini memang top 10-nya itu biasanya yang menghuni seluruh Super Weekend. Oleh Iya. karenanya perebutan 6 slot berikutnya itulah yang ditentukan oleh para tim yang mungkin tidak sempat masuk ke beberapa Super Weekend. Iya, yang keluar masuk lah ya Super Nah. Weekend-nya. Kadang absen, kadang Betul. tipsen gitu kan. Tipsen. Titip absen gitu. Walaupun gak dapat poinnya ya nitip, Betul. tapi tetap aja tutup absen. Iya. Ini dia Navi bakalan masih santuy-santuy aja. Kalau misalnya gue bisa prediksi ya, pasti circle ketiga mereka baru jalan kayaknya. Wah, karena memang mereka tipikal yang ngumpulin loot terlebih dahulu ya. Cuman kalau gue boleh analisis sedikit nih, mungkin Gimana karena tuh? masih ke bawah nih Iya, jiwa gimana analisnya ya. tuh? Gimana Karena tuh? mereka tidak bermain 2 Super Weekend. Akhirnya di Oke. Super Weekend ketiga ini kalau gue katakan mereka bermain cukup safe di awal-awal untuk setidaknya ya placementnya agak aman dulu lah. Menghindari early fight. Oke. Kalau kita perhatikan Navi di early weekdays nih minggu pertama, mereka tuh agresif banget Don. Iya, agresif banget ya. Cuman kalau misalnya gue pengen nge-quote satu kata, cuma sebelum itu kita bakal melihat terlebih dahulu ya antara Loops dan juga Godsend. Trokis yang tadi melihat pergerakan dari Godsend sepertinya mau melakukan engage fight atau engage war dan ke back off dulu kali Betul, ini. back off dulu. Gitu kan. Cuman kalau misalnya kita berbicara soal yang tadi lagi nih Ojan, soal Navi, mungkin Navi menggunakan counter logic gitu loh. Nah, Counter meta. counter meta Counter ya. meta di mana tim-tim di sini, tim-tim PMGC kita udah tahu semuanya kan kalau misalnya mereka itu apa ya, pengen maju gitu kan, Betul. pengen langsung nusuk ke dalam center circle gitu Yes. kan. Sementara Navi ya udah kita gak usah main kayak gitu. Nah itu dia, beberapa media gue lihat juga ada wawancara ya dengan caster-caster luar kayak mereka akhirnya melihat dan gue setuju dengan itu karena di liga yang panjang ini di mana selalu ada analisis yang bisa terjadi dari tim lain, dari tim satu ke tim lain, menjadi penting adalah be different, menjadi Oke, berbeda iya. dan itu yang menjadi counter logic dari Navi saat ini yang gue lihat. Tapi untuk berapa lama kita tidak tahu karena mereka butuh untuk selalu improvise gameplay yang mereka lakukan. Yes, karena however kalau misalnya mereka gitu-gitu terus, pasti sudah banyak tim yang udah hafal juga gitu kan. Sama seperti halnya 4M kemarin di hari pertama yang benar-benar bonyok banget, dipotongin terus rotasinya sama DRS dan lain-lain. Sementara kalau misalnya kita lihat masih ada pertemuan antara Godsend dan juga Loops yang masih berlanjut kali ini ya. Ciawski bakalan cuman gertakin aja, memberikan tap-tapan gertakan ke depan sana.
untuk Betul. bisa menakuti sedikit nih. Itu dia, dengan DP 28 yang mencoba untuk suppressing atau memberikan tekanan ke arah Godsend. Menurut gue juga kedua tim ini cukup ya bagus lah, mereka untuk fight di tengah-tengah, mereka saling menekan satu sama lain, masih dalam zona juga, jadi bukan fight yang sia-sia. Namun kalau teman-teman perhatikan tadi udah mulai banyak rotasi yang dibangun. Sesuai dengan apa yang Dona utarakan sebelumnya, banyak sekali central placement yang coba dibangun. DRS tadi misalnya, Iya. dari Yasnaya udah mulai masuk, Bigetron Red Alliance juga tidak mau terlalu lama-lama melakukan looting. Sama HQ berarti gue nyambung nih. Oh, DRS iya. masuk langsung. Tahu nggak? Jangan-jangan HQ tuh dengerin kita. Hai. Jangan-jangan observernya orang Indonesia. Wah. Karena dari kemarin gue juga pas ngomong kayak gitu, pindah loh ke Pindah timnya ya? yang lagi diomongin. GG memang. Tapi Ini ternyata Godsend terkena suppressing lain nih Don. Ada Alpha Iya. 7 yang ternyata melakukan firing ke arah atas. Tadi udah cukup low HP tapi belum sempat untuk mendapatkan sebuah knockdown. Sepertinya dari Troll Kiss tidak mau langsung melakukan first sight, kayaknya bandage terlebih dahulu deh. Apalagi masih awal-awal kayak gini lah ya, sama nih kayak kita nih player-player klasik. Kalau misalnya awal walaupun udah merah ya darahnya, walaupun masih udah tinggal 1/4 gitu, kalau misalnya bandage masih ada ya udah pakai bandage Betul. dulu. Apalagi Nggak usah belum terlalu habis-habisin membahayakan kan. juga ya. Yoi, nggak usah habis-habisin first aid dulu gitu kan. Masih dengan strategi yang cukup sama, tapi ini yang menarik. 4AM kembali lagi dengan rotasi yang agak cukup lambat dari bagian utara, ternyata terbaca oleh DRS. Terbaca ya, cuman dilewatin begitu aja. Kayaknya tadi masih belum ada engagement juga. Sementara kalau misalnya kita lihat map yang sudah terbuka, yang akan menuju ke circle yang kedua, yang menentukan nih apakah mental ke atas terus ataukah masih membelah. Ini dia masih membelah, dan ini bakalan menjadi sebuah kebingungan juga untuk satu circle ini ya, satu zona ini, untuk bisa tim-tim ini mengarah kemana gitu kan. Betul banget, circle kedua terbuka dan ternyata mendonat ya, masih ke arah bagian sentral. Kita lihat dari bagian timur banyak sekali rotasi yang dibangun. Navi kembali lagi, ternyata di zona kedua mereka udah bergerak, tapi sesuai dengan prediksi Dona juga mereka nggak mau langsung masuk circle. Ditambah di depannya banyak sekali tim-tim yang ada, di bagian utara pun begitu. DRS tadi melakukan suppressing ke arah 4M, ada Alpha 7 juga, tapi kayaknya mereka masih punya compound masing-masing nih Don. Iya, pun begitu juga dengan BTR juga ya, yang masih berada di sekitar sana, dan mereka juga pasti tahu juga di belakangnya nanti bakalan ada footballis yang melakukan rotasi, sementara yang rotasi juga adalah 4AM yang kali ini benar-benar diganggu oleh Mafia Ninja, meleduk tadi ya. Betul banget, sniper dari 4M udah langsung ter-take down karena vehicle explosion. Ini akan membuat 4M cukup pincang. Kita lihat mereka split up, tapi ternyata tidak mendapatkan poin yang cukup baik, bahkan kehilangan satu player. Sementara rotasi-rotasi lain udah mulai dibangun. Tim Secret Jin misalnya udah mulai masuk, tapi DRS lihat, satu player itu Nima udah take a compound untuk menjadi jalur teman-temannya. Jika lo ingin bergerak dari shelter dari tempat lain, Luxi, oh no, ter-take down oleh Ernie. Bertemu dengan tim RRQ ya, yang sedang berada di seberang mereka di arah farm, di sekitar farm. Dan kalau misalnya kita lihat dari kill feed, masih belum ada lanjutan, masih belum ada trading knock untuk antara mereka, antara kedua tim tersebut, dan juga masih belum di finish. Itu berarti masih punya kesempatan yang cukup besar untuk Bigetron menyelamatkan Luxi sendiri. Betul sekali, dan ini dia RRQ yang bergerak dari Pochinki, ternyata mengambil sebuah checkpoint berupa compound yang ada di sekitaran farm juga. Luxi masih berhasil untuk di revive, tapi mereka berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Gua harap dari Bigetron sekarang nggak terlalu agresif dulu, mungkin untuk setting up defense terlebih dahulu, karena RRQ ini udah sangat pede dengan compound yang mereka miliki nih Don. Iya, udah sangat pede ya, dan kayaknya Luxi bakalan coba untuk mengatur mobilnya terlebih dahulu ya, masih mau memikirkan decide untuk melakukan hal apa nih, next stepnya itu seperti apa untuk menghadapi tim RRQ. Sementara di sisi lainnya ada pertemuan antara DA dan juga Navi, di mana Matic harus tersungkur di sebelah sana ya, dan langsung aja di finish sepertinya. Ya, tapi lihat rekan-rekan dari Navi nggak mau tinggal diam aja, mau membalaskan dendamnya ke arah tim DA yang sekarang bisa selamat. Betul sekali, dari tim DA, kelas Digital Athletic ternyata memiliki gerakan yang sama dari bagian barat atau dari bagian kiri ke arah rumah 12, di mana mereka touchdown terlebih dahulu. Navi yang baru masuk harus sudah kehilangan satu playernya, dan DA sepertinya menyadari untuk tidak terlalu lama di bagian luar zona, mulai masuk ke arah dalam, dan bahkan Meiku di sini kesulitan untuk mencapai kembali lagi vehicle. Satu pergerakan yang sangat berani dari Tigzi, dan itu dia udah kasih aba-aba bahwasanya aman, nggak ada spray down, yuk kita gas lagi. Let's go, ini dia ya gas, dan ini dia yang seperti kita tadi udah bicarakan ya, kalau misalnya kita atau satu tim ini terpaku sama satu strategi itu aja, itu bakalan dibaca sama seperti Navi yang kemarin benar-benar bersinar, tapi sekarang udah kebaca sama tim-tim lainnya, dan mereka diganggu gitu kan, rotasi mereka diganggu. Tim-tim yang lainnya tuh udah apa? Oh, ini Navi di circle segini nih, di belakang kita nih gitu kan, di menit segini mereka bakal lewat gitu kan, sama seperti yang tadi DA lakukan.
Betul memotong pergerakan sekali. dari Navi dan harus menghilangkan satu player dari mereka sendiri. Iya, dan sebentar lagi akan kita lihat reduksi circle yang sangat besar di zona ketiga. Akankah mengarah kemana? Tapi sebelum itu dia ya. Ternyata mengarah ke bagian sentral dan main island. Ini akan menjadi bloody rotation. Dimana saat ini kita lihat Luxi sedang berhadapan dengan Konina Power. Dimana satu orang sudah knockdown, ada sebuah agresivitas. Dimulai, flying dari bagian kiri. Akan terdeteksi sebentar lagi. Ini dia Luxi. Clear ke arah depan, 2 knockdown di arah Konina Power. Ini adalah sebuah angin segar buat Bigetron Red Alliance. 2 langsung saja akan dipulangkan ke lobby. 2 poin pertama untuk Bigetron Red Alliance. Yes, 2 poin yang cukup ya untuk mereka kantongi menuju ke late game nantinya karena tim Konina Power juga melakukan split 2-2 tadi sehingga teman-temannya nggak bisa untuk diselamatkan. Udah jauh banget, apalagi udah ditusuk tadi ya compoundnya oleh Luxi sendiri. Dengan begitu kayaknya kedua player yang tersisa dari tim Konina Power ini lebih memilih untuk kabur terlebih dahulu, ngacir dulu kan dari compound tersebut. Ngacir, betul banget. Dan kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance sudah sangat baik di mana Ryzen udah berada di bagian lainnya mengumpulkan beberapa tempat untuk menjadi checkpoint berikutnya bagi Bigetron Red Alliance. 3 player lainnya akan mulai bergerak dan ini dia step by step play yang sangat baik. Di tempat lain Navi kembali lagi bertemu dengan DA, ada sebuah spray down karena mereka tapi belum mendapatkan damage sama sekali. Saat ini Navi agak cukup terkepung ya. Tidak hanya DA, ada beberapa tim juga yang berdekatan dengan mereka. Sebuah rotasi lambat ternyata dimainkan oleh 2 tim sangat berbahaya. Tigzy di sana ter-knockdown dan bahkan menjadi confirm kill, menaiki motor, di spray oleh 2 orang, menjadi malapetaka besar bagi Navi. Meiko akan melakukan sebuah spray down karena satu player dari tim DA masih bisa untuk ngacir aja dengan baginya sangat cepat, tidak terdapatkan dengan effort dari seorang Meiko. Iya, dan kayaknya Raze pun juga bakalan langsung mau diganggu, tapi dia kali ini masih bisa melajukan vehicle-nya dan langsung menghindari peluru dari Old Boy sendiri. Sementara ada Loops dan juga PW88 yang bertemu di sisi yang lainnya dari Irangel kali ini. Betul sekali ya, barat laut benar-benar dikuasai oleh Navi saat ini. DA sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan rotasi lebih panjang, tapi sudah ada kill berikutnya diberikan oleh DA ke arah Navi. Di tempat-tempat lain tadi kita perhatikan juga ada beberapa knockdown bahkan dari tim Secret bertemu dengan Godsend. Ini cukup berbahaya bagi tim-tim yang cukup lambat untuk masuk ke dalam zona dikarenakan mereka saat ini sudah dijaga oleh para Guardian of Zone di bagian pinggir-pinggir zona. DA sudah mulai touchdown dan ini dari Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan sentral dari VARM, sedangkan DRS juga berdekatan dengan mereka. Ada stalemate yang sudah terjadi. Iya, dan kita bakalan melihat ya antara BTR dan juga DRS kali ini. Tapi BTR juga melihat pergerakan dari Loop sendiri saat ini juga, dan sementara itu Godsend juga sudah tereliminasi di posisi ke-16. Wow, Godsend ternyata menjadi tim yang dipulangkan pertama kali ke lobby setelah tadi bermain cukup baik di awal-awal. Tapi ternyata tim Secret pun cukup bonyok ya dengan RRQ yang melakukan suppressing atau tekanan dari bagian bawah. Mendapatkan compound holding dengan sangat baik, tapi tidak untuk waktu yang lama karena di bagian compound tersebut juga ada tim yang lainnya itu Zeus. Dan zona keempat udah mulai muncul kembali lagi ke arah barat saat ini, Dona. Oke, itu berarti ya tim-tim yang sekarang sedang berada di timur ini bakalan bertemu semuanya ya, karena terjadi penumpukan di arah timur seperti halnya Loop yang bakalan melihat tim DRS yang lagi lewat. Itu dia 1 HP lagi, 1 pixel HP sudah berhasil diselamatkan atau diambil oleh Loop sendiri, dan itu dia diambil, di kill steal Di sama kill RRQ. steal kah? Oleh RRQ, ini dia yang berbahaya. Tapi kembali lagi itu bisa saja terjadi karena memang mereka sedang melakukan sebuah massive rotation. Penumpukan di bagian timur ternyata menyebabkan beberapa player dari DRS, bahkan satu tadi ter-knockdown, dipulangkan ke lobby, satu udah low HP sekali. AJ akan maju ke arah depan dan ternyata masih selamat, tidak ada helm sama sekali. Zeus, RRQ sudah menjadi tuan rumah dari tempat ini. DRS masuk secara cepat dan mampu untuk touchdown untuk sementara waktu. Yes, masih aja ya, masih aman sentosa seperti oh no, Ernie bener-bener granat yang on point banget ke arah AJ di depan sana, yang sepertinya agak susah kalau misalnya mau diselamatkan karena lihat angle dari tim RRQ ini bener-bener udah ngunci AJ sendiri ya, dan itu pun juga harus kehilangan satu player lagi dari tim DRS yang walaupun masih bisa di-revive untuk saat ini. Betul banget, Nima tadi knockdown kembali lagi, tapi di tempat lain Konina Power diratakan oleh RRQ Athena. Ernie dan kawan-kawan yang sedianya memang menjaga compound dengan sangat baik, satu demi satu player-player lawan yang mencoba untuk masuk ke defensive line mereka dimatikan, dipulangkan ke lobby. Oh my god, menyisakan 14 tim aja ya di Irangel kita saat ini. Tim Bigetron Red Alliance sepertinya yang kalau misalnya kita lihat dari minimap bakalan langsung menuju ke dalam circle. Sementara lihat SJ
Loops benar-benar, wah Ciaoski. Itu dia akhir perjalanan dari Ciaoski, the last man standing yang dimiliki oleh Loops Esports yang harus pulang di posisi ke-14. Betul sekali, move as a unit dari tim Secret Jin benar-benar on point. Seluruh player dari Loops dipulangkan ke lobby, tapi itu adalah berita buruk bagi mereka karena the biggest pride saat ini adalah untuk Background Red Alliance, di mana mereka sudah mengunci lockdown ke arah tim Secret Jin, bahkan spray down ke arah depan tadi memberikan damage yang cukup banyak walaupun belum mampu untuk memberikan sebuah knockdown. Kingzo udah sound low HP, begitu pun GZ atau GZ juga terkena spray down lagi. Mereka benar-benar terkunci di bagian bibir zona. Ini akan menjadi angin segar jikalau Bigetron bisa mendapatkan seluruh player dari tim Secret Jin. Yo, ini bakalan menjadi kemenangan besar ya untuk tim Bigetron Red Alien, tapi mereka harus waspada karena ingat masih ada DRS dan juga RRQ di sebelah sana, dan itu dia satu knock pertama ke arah Cosmos di tangan Ryzen kalau nggak salah tadi ya, dan bakalan langsung masih dikunci aja angle ke arah tim TSJ dari keempat punggawa yang dimiliki oleh tim Bigetron Red Alien kali ini. Masih aja loncat-loncat, masih mencari angle-angle lainnya, masih melihat ke dalam smoke, masih melihat ke dalam rumah, dan itu dia sepertinya Cosmos berhasil untuk di-revive untuk saat ini. Betul banget, revive berhasil dilakukan, tapi saat ini utility sudah banyak sekali dikeluarkan, smoke sudah dikeluarkan. Jikalau nanti memaksa rotasi untuk tim Secret Jin akan menjadi kebaikan bagi Bigetron Red Alliance, di mana mereka sudah mendapatkan pinpoint kodenya, kemudian seluruh vehicle dari tim Secret Jin juga sudah hancur. Itu bahkan nade dilemparkan Kingzo, hampir saya knockdown. Ada nade balasan tapi tidak cukup mampu untuk meratakan para player dari Bigetron Red Alliance. Nade kedua dilemparkan kembali lagi, tidak cukup untuk mencapai teman-teman dari Bigetron. Bahkan kita lihat Zuxi sudah melakukan sebuah movement ke arah depan untuk kembali lagi mengunci, dan zona kelima muncul bouncing ke arah bagian timur laut. Itu pun menjadi penanda untuk tim Secret Jin untuk out dari battle, tapi masih ada Kingzo ternyata di bagian belakang. Nade dilemparkan, knockdown satu, tapi ternyata seluruh player itu GZ juga bahkan knockdown dua. Misalkan satu player terakhir dari tim Secret Jin. This is the play from Bigetron Red Alliance yang mau kita saksikan. Ini akan menjadi sebuah kode agresif bagi Bigetron Red Alliance. Zuxi masih mengunci, masih melakukan sebuah backup, tapi lihat dua player Ryzen dan juga Zuxi langsung maju ke arah depan. Tim Secret Jin yang baru melakukan revive ternyata masih gagal. Itu dia sebuah jump shot, sudah dapatkan dua lagi, misalkan satu orang diratakan. Tim Secret Jin pulang ke lobby. This is the team from Indonesia, Dona. Bigetron Red Alliance. Yes, Bigetron Red Alien, tapi mereka harus waspada banget ya, karena tadi sudah ada satu buah granat yang menuju ke dalam rumah tersebut ya. Masih bisa diselamatkan karena sejauh ini DRS masih belum bisa untuk nge-end ke arah tim Bigetron Red Alien sendiri. Lihat dua rekan lainnya dari tim Bigetron Red Alien melakukan backup, sementara Microboy bakalan masih menjaga-jaga di arah luar ya untuk bisa mewaspadai pergerakan dari DRS, dan juga sekarang malahan Footballist yang bakalan join the party. Sementara di sisi kiri dari Footballist, lebih tepatnya itu ada RRQ. RRQ kembali lagi dengan menunggu kompon yang mereka miliki cukup aman, tapi Bigetron Red Alliance bisa untuk mereset kembali lagi, membuat prima teman-temannya. Navi di tempat lain sudah knockdown satu, harus cepat di revive, tapi lihat tim Secret langsung membuat sebuah movement. Mereka tahu untuk maju ke arah depan. Nade dilemparkan oleh Footballist ke arah Bigetron Red Alliance, tapi tidak bergeming karena Ryzen kembali lagi memberikan sebuah tekanan ke arah Footballist. Satu orang knockdown, satu orang berada di situ juga, bahkan nade dari Microboy mendapatkan player dari Footballist. Tapi kita lihat sementara itu Navi dipush dengan tim Secret. What a play saat ini, low HP satu player dari Navi, dikejar saja Old Boy malah pro di sana, tapi diratakan oleh tim Secret. Sea kembali mengaum, Dona. Wah, sepertinya seperti itu ya. Sea kembali galak banget di game kali ini. Bigetron masih bertahan untuk sejauh ini ya, tapi sekali lagi mereka harus waspada. Mereka nggak mau sampai menjadi TSJ yang kedua. Betul kali banget. ini ya. Saat mereka sudah mengamankan atau memulangkan TSJ kali ini, mereka benar-benar dipantau oleh tim Footballist. Yaitu ada seorang soul kayak sekarang kena granat terakhir on point banget dari Ryzen, dan itu adalah akhir dari perjalanan tim Footballist di Erangel ini di posisi yang ke-11. Betul sekali, 7 kill sudah dibuka oleh Bigetron, tapi lihat nade dari Digital Athletics sudah ke arah tim Secret. Benar-benar sebuah red zone buatan. Ada beberapa player dari tim Secret knockdown di sana, masih mencoba untuk di revive, tapi dari DA pun tidak boleh terlalu fokus saja pada satu tim. Ada sebuah informasi juga, PW88 ada di sana. Zona sementara akan mulai mengecil. Kita akan lihat kemanakah zona akan berlabuh berikutnya. Tapi lihat ASL Heaven kembali lagi tertakedown dan bahkan dipulangkan ke lobby. Zonanya menuju open field di bagian tengah, Don. Mendonat sekali, tapi lihat Bigetron Red Alien
lebih enak gitu loh posisi mereka dan jalan mereka untuk rotasi menuju ke dalam circle ya. Sementara lihat tim-tim yang lainnya sedang kelimpungan banget untuk bisa menjaga angle mereka, untuk bisa menjaga posisi mereka dan juga untuk bisa menuju ke dalam circle. Lihat 4AM benar-benar melihat pergerakan dari tim Secret kali ini dan lihat Suk harus waspada karena di sisi yang lainnya ada RRQ G9 yang sudah melock angle shot ke arah Suk sendiri yang sekarang sudah berhiding atau bersembunyi di balik batu. Betul sekali, ternyata banyak sekali tim-tim yang sudah mulai tertekan dengan pergerakan tim lawan. Kurang dari 10 detik lagi akan mulai ke arah zona ke-7. Tapi teman-teman perhatikan semua RRQ masih stand strong dengan kompon yang mereka miliki. Ryzen tadi ter-knockdown tapi sepertinya masih bisa untuk bisa di-revive. Tapi tempat-tempat lain lihat, Alpha 7 kehilangan playernya. Ada trade dilakukan ke arah DA. Mereka mencoba untuk masuk dari bagian barat laut. Peperangan terjadi di sekitar map dan BTR. Touchdown di bagian timur. Ini angin segar, Dona. For Angry Man juga pulang di Wow. 10. Ini benar-benar bisa menjauhin poin dari tim Bigetron Red Alien masih berada di puncak. Ini dia 9 tim tersisa. Tim Secret masih berhadapan dengan tim Digital Athletics atau kelas Digital Athletics, sementara Abrupt Slayer juga harus pulang di posisi yang ke-9, menyusul Alpha 7 pun juga di posisi yang ke-8. Betul banget, Net. Dari Matoi ke arah dalam ini akan menjadi besar dan itu dia Raka, Zeus dan juga Digital Athletic dipulangkan ke lobby. Sedangkan di tempat lain RRQ sepertinya melihat PW88 terlebih dahulu ada sebuah knockdown. Lihat saat ini dari 6 tim yang tersisa banyak sekali tim-tim yang ada dari Southeast Asia. Bahkan ada Bigetron yang sudah mulai memotong pergerakan dari tim-tim lain. DRS beberapa sudah tumbang. RRQ akan menjadi musuh besar mereka di late circle nantinya. Yes, ini dia Luxi melihat pergerakan dari DRS, mengunci angle ke arah DRS dan juga rekan-rekan yang lainnya bakalan memperhatikan pergerakan dari tim RRQ sendiri. Tapi lihat, Ais melemparkan granatnya ke arah depan, masih connect dan connect, terkena splash damage dari seorang Luxi sendiri. Cuman lihat itu dia Luxi mengeliminasi tim DRS. Betul sekali, 9 kill sudah dibukukan oleh Bigetron. Ini adalah mental booster yang sangat besar. Mereka juga sudah mendapatkan informasi ada need dari bagian atas. Berarti utara sudah bisa untuk dideteksi ada musuh. Dan mereka tidak boleh terlalu agresif. Sebentar lagi teman-teman sekalian, zona ke-7 akan terlihat. Dan ini akan menjadi sebuah penentu. RRQ masih melakukan sebuah pick off ke arah PW88. Belum aman bagi mereka walaupun mendapatkan highest ground. Ini dia zona ke-7 dalam kurang dari 5 detik lagi. Kita saksikan bersama-sama. 3, 2, 1. Kemanakah zona ke-7 berlabuh? Apakah mendonat? Iya, betul lagi sekali. Benar-benar ke center banget ya. Itu berarti semua tim, 5 tim yang masih tersisa ini harus bergerak maju. Nggak ada sekarang ya. Tapi lihat Ryzen harus tumbang karena RRQ G9. Enak banget angle-nya karena tim Bigetron Red Alien. Mereka harus waspada kali ini dan harus bisa menyelamatkan tim atau Ryzen lebih tepatnya ya. Tapi lihat Microboy langsung saja melakukan backup yang luar biasa ke arah PW888. Nggak mau banget membiarkan teman-temannya ini kesulitan. Betul banget, support yang sangat baik dari seorang Microboy. Net sudah dilempar ke arah depan, bahkan suppressing atau tekanan kembali lagi dilakukan. Ini dia tim-tim dari saya benar-benar luar biasa. Bahkan dari tim Secret U-Hike juga sudah dihilangkan, di-knockdownkan oleh RRQ. RRQ benar-benar menjadi guardian of zone saat ini. Di bagian compound mereka mempunyai banyak sekali visual. Dan itu dia PW88 ter-knockdown 2 orang. Angin segar lagi-lagi karena Bigetron Red Alien. Mereka sudah bisa maju pelan tapi pasti karena PW88 dan slot itu ya. Menurut gua adalah tempat yang sangat baik. Kita lihat Microboy, Zuxi dan juga Ryzen sudah mulai bergerak ke arah bawah. Microboy turun dari mobil, ternyata belum disadari satu player dari PW88. Ternyata ada sebuah body system, ini berbahaya. Bahkan satu orang lagi Ryzen juga gagal untuk masuk ke arah slope. No, but still we have Luxi. Kita masih punya Luxi untuk berjuang sampai ke late game nantinya. Luxi masih menjaga di sebagian sana. PW88, Bigetron Red Alliance, RRQ dan juga tim Secret all Southeast Asia player saat ini. Iya, itu wah benar-benar HBD banget sih tadi ya pas masuk ke slope itu. Tapi it's okay, kita bakal langsung melanjutkan perjalanan. Tim Bigetron Red Alien harus tertumbang di posisi keempat, but nice try karena mereka sudah mengumpulkan banyak banget poin, 20 poin men, dan mereka udah mengantongi banyak banget kill point. Dan ini dia the last fight antara tim PW888 dan juga tim Secret. Matoy bakal langsung benar-benar berusaha keras
untuk melawan 2 orang dari tim PW88. Granatnya langsung aja dilemparkan ke arah Matoy yang sekarang masih sedikit demi sedikit bakalan berusaha untuk bisa survive sejauh ini. Betul sekali, 1 versus 2 saat ini PW88 sudah membuat sebuah straight body system line up di mana Matoy ternyata udah nggak punya first aid sama sekali. Dia tinggal sendirian saja. Zona sudah mulai mendorong, ketika membuka badan akan menjadi kemudahan bagi PW88. 9 kill sudah dibukukan. Matoy terkena DPS sedikit demi sedikit dan lebih memilih untuk mati di luar zona. Winner chicken dinner untuk PW88, tapi di hati kita tetap nice try. Bigatron Red Alliance 20 poin mereka bukukan, dan ini angin segar, mental booster di awal akan semakin menjauh dari 4AM. Betul, semakin menjauh karena tadi 4AM juga nggak bisa finish dengan bagus ya. Tim Bigatron udah mengumpulkan banyak sekali kill tadi, walaupun ya harus di end sama HBD seperti itu. Itu benar-benar